Allahu Akbar. Masya Allah. Udah Ki. Aduh. Tolong simpen 언제 가끔 걸어 그냥 kagem sedaya sedaya dilarung ke ning langkonan kula. Keduanya jatuh hati pada pandangan pertama, tapi cinta bukan hanya dari pandangan, menjaga ucapannya dan menjaga sikapnya, itulah cinta. Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit agar terus mendukung channel ini, dan untuk netizen yang belum subscribe, ayo dong subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa untuk share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga, karena kita bisa berbagi kebaikan lewat channel ini. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik, serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita Mata Langit. Ya. Saat ini kami sudah berada di daerah Bantul, Yogyakarta, tepatnya di sebuah petilasan yang bernama Cepuri Parangkusumo. Konon kabarnya di sini adalah tempat pertemuan antara Panembahan Senopati dengan Ya. Bunda Ratu Kidul, dan bahkan masyarakat sekitar menyebutnya dengan Batu Cinta karena di situ ada sebuah batu, atau bahkan kalau saya lihat dari sini ada 2 buah batu. Nah, 2 buah batu itu katanya dulunya adalah tempat pertemuan antara Panembahan Senopati dengan Bunda Ratu Kidul. Siapa yang datang kemari, pasangan itu akan membuat kehidupan pasangan mereka abadi. Mitosnya seperti itu. Nah, kita akan kuak apakah benar misteri itu, dan apakah benar tempat ini dulunya adalah tempat pertemuan mereka berdua. Nah, sebelum kita bertemu dengan juru kuncinya, narasumber yang akan menjelaskan sejarah tempat ini, bisa Panglima tolong pantau energi yang ada di sini dan Ya. sosok astral yang terlihat. Ya memang tempat ini dijaga ya. Saya lihat banyak pengawalnya di sini. Ini sebenarnya ada gerbang goib juga langsung menuju pantai Parangkusumo di sana di depannya. Jadi terhubung gerbang gaib pantai Parangkusumo langsung dengan ini ya, tempat ini ya, seperti itu gitu. Jadi kalau kita jalan ke sana itu langsung menuju pantai ya? Ya, benar sekali. Oke, kalau begitu kita bertemu dulu dengan juru kuncinya. Yuk. Assalamualaikum. salam Ya. mari Selamat pagi. Bapak boleh Belum buka sepatu sowan ya? dulu sebentar dengan Pak Karjito. Karjito, Bapak Karjito ya. Beliau ini adalah juru kunci dari tempat ini. Ya. Boleh diceritakan sejarah dari tempat ini, Pak? Ya, dulu tempat pertemuan yang Panembahan Senopati sama Kanjeng Ratu Kidul itu dulu waktu mau mendirikan Kerajaan Mataram pertama di Jogja sini. Itu terus jadi tempat pertama ya gini di Batu Gilang itu. Dulu kan ini tempat ini samudra, Pak, laut itu. Oh, dulu sini semuanya laut. Laut semua. Ini di tengah-tengahnya lah gitu. Ini di tengah-tengah laut, tapi sebenarnya kalau tidak hujan ini kering ya, Pak? Ada Kering. Ini memang kemarin waktu jam 2 malam itu jadi gini, Mbak. Karena pembuangannya nggak bisa. lagi penuh ya. Iya. Kalau misalkan nggak tergenang, ini apa pasir ya, Pak? Ya pasir Putih. kayak laut. Terus yang batunya itu ada 2 ya, Pak? Bukan 1 ya? 2. Itu yang besar tuh yang Panembahan Senopati, yang kecil di Bunda Ratu. Gitu. Jadi beliau dulu duduknya di batu itu ya? Iya. Gitu.
Terus tempat ini kan sekarang menjadi tempat yang bersejarah ya, menjadi situs yang sering didatangi orang. Nah, yang datang ke sini itu biasanya apa yang mereka lakukan atau hajat mereka apa biasanya? Ya, macam-macam Mbak. Itu ada yang untuk untuk kemajuan dagang, usaha atau pejabat gitu banyak. Berarti tujuannya mungkin untuk keselamatan, kemudian untuk karir. Iya, itu banyak yang gitu banyak. Terus sekarang kan dilestarikan untuk malam sosok Kliwon, Jumat Kliwon itu banyak yang ziarah gitu. Ziarah ya. Ya, itu paling ramai kan sosok Kliwon sama Jumat Kliwon. Itu kayak pasaran gitu loh Mbak, itu banyak sekali gitu sini. Ya, berarti ini petilasan ya, bukan makam petilasan. Nah, kalau dulu kan ceritanya ini kan laut Pak, gimana bisa akhirnya kering gitu dan dibuat batu? Ya lama-lamaan kan surut. Laut itu nggak bisa langsung pasti kan surut Mbak. Sama lama surut terus ada penduduk ini. Dulu kan cuma batu gunungan pasir itu dulu Mbak. Terus lama-kelamaan airnya surut, bisa ditempati ini penduduk ini gitu. Terus yang dilakukan waktu itu nih yang Bapak dengar antara Panembahan Senopati dengan Bunda Ratu Kidul itu apa di sini? Mereka bertemu untuk membicarakan untuk mendirikan kerajaan itu sama kayaknya bercinta lah ininya gitu. Jadi gitu. Itu yang mau saya tanyakan, kenapa kok disebut batu cinta gitu? Itu akhirnya bisa ketemu Ratu Kidul, terus itu akhirnya bercinta. Sampai dulu kan pernah yang Panembahan Senopati suaminya Ibu Ratu gitu ceritanya gitu kan. Itu sampai gitu. Pertemuannya berarti di sini. Di sini ya. Kalau Bapak sendiri sudah berapa lama menjadi juru kunci di sini? Sudah lama Mbak, tahun 80-an ya. 80-an sudah 40 tahun. Iya. 30 tahun 30 tahun. Apa kira-kira kejadian yang pernah Bapak alami di sini yang berkaitan dengan hal supranatural? Ya, kalau dulu saya pernah rasakan itu yaitu dengar kereta jalan, terus ada bayangan-bayangan Ibu Ratu gitu ada. Sering ya? Sering. Itu kereta itu Bapak melihat atau mendengar? Mendengar. Saya kan tidurnya di sini. Saya tidur kalau jaga tidur sini, terus mendengar kayak ada kereta kencana gitulah ya, muter. Terdengar suara kudanya juga nggak? Kuda terdengar sama kelinting itu dengar. Itu pernah sering nggak malah gitu sering. Ya. Kalau penampakan yang pernah terlihat oleh Bapak? Ya penampakan kayak Ibu Ratu gitu. Orang perempuan cantik pakai bajunya hijau-hijau gitu pernah pakai mahkota. Iya. Ya. Ada komunikasi dengan beliau? Belum. Ini lihat sosoknya saja ya? Iya, cuma sosoknya aja. Sebelum kita melakukan pembuktian dengan cara mediumisasi, mungkin Panglima ada lagi yang mau disampaikan ke Bapak nih? Saya rasa udah cukup ya keterangan dari Bapak ya. Kita tinggal melakukan di dalam ya doa ziarah dulu mungkin ya. Habis itu langsung kita kuak mitosnya ya. Kita akan mengungkap misterinya. Oh, gitu. Ya, boleh ya Pak? Ya, cuma kalau masuk harus copot baju. Iya, sepat-sepat ya. gitu ya. Ya Sobat Mata Langit, di sebelah saya ini adalah Bapak Mulyono. Beliau adalah fans Mata Langit yang sudah merekomendasikan lokasi ini untuk kita telusuri. Pak Mulyono, boleh diceritakan apa alasan Bapak untuk merekomendasikan tempat ini untuk kita kuak misterinya? Menurut saya tempat ini memang mengandung sejarah berdirinya Kerajaan Mataram. Nah, ini agar pemirsa semua tahu bahwasanya sebelum berdirinya Kerajaan Mataram ini beliaunya Panembahan Senopati bertapa di Batu Cepuri ini untuk minta restu kepada Tuhan, dan berkat lakunya beliau bertemu dengan seorang ratu yang dipercaya di tanah Jawa ini. Itu Kanjeng Ratu Kidul. Iya betul. Karena kalau sejarah itu kan memang harus dipelajari, jangan sampai orang-orang zaman sekarang tidak mengetahui sejarah leluhur kita ya Pak ya. Iya betul. Terus alasan Bapak suka sama Mata Langit Pak? Ya. Kenapa Pak? Saya tertarik karena kalau saya lihat dari video-videonya itu beda dari yang lain. Jadi informasi-informasi yang terkuak misterinya itu sangat persis dengan cerita-cerita rakyat yang sudah dipercaya di Jawa ini. Ya udah baik, kalau begitu Panglima kita langsung ziarah dulu ya untuk mendoakan beliau yang ada di sini.
Saya melihat memang di sekitar sini tuh kayak ada ular putih, saya lihat yang melingkari di pinggiran batu. Saya melihat itu gitu. Dan keliling ini dijaga prajurit, banyak prajurit. Itu pakaiannya seperti bapak gini prajuritnya atau bagaimana Panglima? Pakaian kayak keraton gitu, Oh, pakaian kerajaan gitu yang jaga. Kayak ada ikan juga saya lihat di sini, ikan bermahkota gitu. Ada siluman buaya juga, jadi penghuninya banyak sekali. Nanti kita kuat kita kupas ya melalui medium ya. Oke. Nah itu kalau energinya Panglima, mereka semua berenergi positif Ya. atau ada yang negatif? Ya negatif atau positif itu tergantung lelaku orang yang datang kemari. Kalau niatnya baik, niatnya bagus, insya Allah baik yang didapatkan gitu. Tapi kalau niatnya udah mulai nggak bagus, ya mungkin bisa mendapatkan yang negatif juga gitu. Kalau saya lihat seperti itu gitu. Apalagi misalnya mencoba-coba mengambil batu itu gitu ya. Emang ada Pak yang? Dengan apa? Ada yang mau naik aja kemarin juga gitu langsung geblak gitu. Oh gitu? Iya. Padahal Senjata sebenarnya Nah, yang coba-coba tapi sebenarnya diizinkan nggak naik ke batu? nggak boleh. Hanya boleh menyentuh aja ya Pak? nyentuh aja, sama doa nggak apa-apa. Pernah nggak Pak ada pengunjung yang datang kemari terus kesurupan gitu Pak? Ada. Oh ada juga? Ada. Itu kalau memang pikirannya itu enggak gimana ya? Setengah-setengah kadang gitu Mbak. Banyak yang gitu. Jadi terus di sini nanti kerasukan gitulah. Kerasukannya sosok apa? Ya, sosok kayak ibu ratu, kayak ular macam ular gitu. Gitu ya. Iya. Iya. Terus ngapain Pak? Marah atau gimana? Dia tuh cuma ngomong aja, ngomong kalau ini gini aja. Ngomong-ngomong gitu aja. Enggak ngamuk enggak itu mah. Apalagi yang terlihat Panglima? Itu aja sih yang terlihat. Baiklah kalau begitu kita mediumisasi. Kita akan tanya apakah kebenaran pertemuan Panembahan Senopati dengan Bunda Ratu Kidul memang benar di sini dan memang menurut cerita yang beredar di masyarakat seperti adanya. Kita akan kupas, kita akan telisik lebih jauh, kita akan buktikan ya melalui mediumisasi. Silakan Panglima. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Salam silaturahmi. Kalau boleh tahu dengan siapa ini? Nenek Opo ya namanya. Salam kenal Nek. Ini nenek-nenek. Salam kenal. Sudah saya rasakan dari awal. Sudah saya rasakan dari awal. Maksudnya nenek tahu kalau kami bakal datang kemari. Iya, dari kemarin mau kemari Nek. Nggak jadi mau kemari. Baru hari ini ada langkahnya. Iya Nek. Nenek sudah berapa lama tinggal di sini, Nek? Ganti orang, ganti sosok. Harimau. Harimau. Assalamualaikum. Biarin dia. Biarin. Ayo ikutin. Assalamualaikum. Ayo. Anda yang jaga tempat ini ya? Ayo Pak. Di mana tempat Anda biasanya? Assalamualaikum. Ki. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ki? Saya mau silaturahmi kemari untuk yang kedua kalinya. Iya. Aki, namanya siapa ya? Aki Lembung. Namanya Lembu. Ki penjaga tempat ini ya? Berarti kenal dengan beliau ya? Pak Karsito kenal ya Ki? Apa benar Ki di sini dulu tempat pertemuannya Bunda Dewi Samudra dengan Panembahan Senopati? Benar. Kenapa kalau orang-orang kemari itu ada yang suka kayak kesurupan gitu Ki, kayak diganggu? Apa memang ada niatnya yang nggak baik? Ya, apa penyebabnya mereka diganggu Ki? Hatinya. Oh, tempat ini kan banyak sekali didatangin orang Ki. Itu yang datang kemari tuh minta apa aja kemari? Minta apa Ki? Mungkin ada yang lain nanti yang bisa menyampaikan, bukan Aki gitu. Ini tempat kesucian. Apa? Ini tempat kesucian. Iya. Terus Bangsa kita tidak suka dikotori dengan niat-niat yang tidak baik. Lu nggak suka dikotori. maksud niat yang tidak baik tuh seperti apa Ki? Emang mereka mengotori gitu tempat ini? Allahu
Akbar. Masya Allah. Bisa. Coba. Ki, aduh. Jangan begitu, Ki. Aduh, nanti matanya ibu pedih lagi, Ki. Rau pasir. Itu di pasir biar apa, Ki? Biar agaknya bersih mukanya. Biar hilang ininya, energi negatifnya, Ki. Iya, Ki. Udah, Ki, udah cukup. Kayaknya yang punya raganya belum mandi, pakinya belum mandi nih. Kenapa, Ki? Masa dilelepin mukanya? Aduh, Ki. Ada yang mau disampaikan, Ki? Apa, Ki? Aki bisa. Berarti buruk ya, Ki? Kan kotor. Iya, benar, Ki. Dalam hidup tidak akan pernah membuahkan hasil yang baik. Kalau hatinya buruk ya, Ki ya, akan mendapatkan keburukan juga ya. Tapi ada yang udah berbuat baik masih dapat yang buruk, gimana tuh, Ki? Itu takdir namanya atau ujian. Dalam bangsa kami pun semua penuh coba dan uji. Oh gitu. Ujian itu, Pak Lima. Kalau ujian di bangsa Ki gimana? Dan yang Sutawijaya. Begitupun Raden Sutawijaya. Panembahan Senopati ya. Iya. Siapa namanya? Nama aslinya siapa? Sutawijaya. Oh gitu. Ya, nama kecilnya Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya. Iya. Aku jadi baru tahu nih. Beliau keturunan dari raja mana, Ki? Raja Mataram ya? Raja keberapa, Ki? Aki sebagai pendampingnya dulu. Iya. Sampai sekarang pun tetap mendampingi di sini ya. Udah, Ki. Aduh. Jangan nyembur, Ki. Pengen tahu dulu cobaannya seperti apa yang dialami oleh Raden Danang Sutawijaya. Barangkali kita bisa memetik pelajarannya, Ki. Beliau memperjuangkan semua dari rakyat dan untuk rakyatnya. Pak, sini, Pak. Coba. Sini, Pak. Beliau berjuang dari rakyat untuk rakyat, ya Allah, Ki. Aduh, makan pasir lagi. Duh, Jangan pasir, jangan dimakan, Jadi Ki. makan, Ki. Aduh, Aki ini. Duh, ditelan pula. Udah lama makan pasir apa, Ki? Makan pasir. Aki. Jadi beliau banyak ujiannya. Berupa apa tuh ujiannya, Ki? Kan berjuang untuk rakyat. Apakah ada yang mengkhianati beliau? Aki, bisa nggak menceritakan? Kalau nggak bisa, apa boleh nggak panggil teman Aki yang bisa menceritakan, Ki? Banyak pengkhianatan dalam pada masa kami. Punya apa? Tanya apa? Penyesatan dalam bangsa kami. Oh, Jadi nggak semuanya informasi bisa dipercaya ya, Ki ya. jadi dulu beliau di sini tuh untuk melakukan apa, Ki? Tirakat, bertapa. Dengan tujuan Mensucikan hati Mensucikan hati. dan semua dilakukan untuk kepentingan kerajaan Mataram semua dilakukan untuk kepentingan kerajaan Mataram dan untuk rakyat. Memang dulu Terlalu banyak pengkhianatan pada masa itu. pada masa itu banyak pengkhianatan di kerajaan Mataram ya. Jadi beliau bertemu Nyi Kanjeng Ratu Kidul di sini. Ki, Aki dalam mandi kayaknya. gimana Ki bisa ceritakan, Ki? Basuh muka, Ki. Awal mula pertemuan beliau dengan Bunda Ratu Kidul, Ki. Kan beliau di sini untuk melakukan tirakat. Berarti kan sendirian ya, menyepi, menyucikan diri, nggak bawa teman, sendiri. Terus apa? Mata air. Ada mata air, Mata air berpancar ular. ular. Jatuh. Ularnya mati. Berperang. Oh, ada ular Gitu. yang menyerang beliau. Tiba-tiba muncul dari Gitu. tanah gitu. Itu sebuah ujian. Naga. Oh, pada saat Naga. ya ya. Oh, Pada saat tirakat itu dia diganggu oleh ular, Panglima. ular naga. Ular naga. Habis itu ular naganya dibunuh. Dibunuh, dikalahkan. Itu ujiannya.
Setelah itu Ki, Ayo dong Ki, ceritakan Ki. kayak ada yang masuk lain ini. Oh gitu. Ya udah. Allah. Biarin. Udah kelempang. Ada yang mau masuk lain nih. Ya. Ini perempuan ini ya. Perempuan ya. Nyai. Assalamualaikum. Assalamualaikum Nyai. Lembut sekali suaranya. Suaranya sampai nggak kedengeran nih Nyai, lembut banget. Boleh lebih keras Nyai? Kalau boleh tahu Nyai siapa ini? Aduh, pantesan puasa patarku. Sampai nggak sadar. Nggak sadar di air patar puasa. Nyai apa namanya? Putri Ayu. Nyai Putri Ayu. Rambutnya panjang ya, berkepang. Iya. Kok Pakai bunga di kupingnya. Tersipu-sipu gitu sih Nyai? Iya. Kenapa Nyai Putri Ayu. Bajunya putih. Bener. Iya kenapa sih? Malu-malu gitu nih. Isin katanya. Isin apa? Malu. Oh malu. Malu sama siapa Nyi? Hmm? Ini kita kan datang ke sini silaturahmi. Mau ikut saya? Sebagai tamu Nyi. Mau ikut saya? Nyai. Apa? Izin dulu. Izin ke siapa? Izin ke Bunda Ratu. Nyai. Ramai sekali di sini ya, Putri Ayu. Ramai ya. Putri, Banyak yang menjaga. banyak yang jaga tempat ini ya. Iya. Putri Ayu tugasnya apa di tempat ini? Ada perlu apa? Ada perlu apa? Kami hanya ingin Mau mencari kenalan informasi. mau kenalan sama Putri Ayu. Mau silaturahmi. Biar kenal, biar dekat, biar terjalin hubungan. Cinta. Cinta. Hubungan persaudaraan nih. Jangan ngomong cinta dulu kan baru kenal. Karena batu cinta ya. Kenapa sih dinamakan batu cinta di sini Nyi? Ceritakan dong. Karena ketulusan hati dan rasa sayang yang begitu tulus. Kebesaran hati. Kebesaran semua hal yang menjadi satu dari sebuah rasa yang benar-benar mereka jalani dengan tulus. Rasa sayang antara siapa dan siapa? Panembahan Senopati dengan Bunda Kanjeng Ratu. Udah. Kok manggil aku? Nyai kenal saya. Oh Nyai tahu nama saya Nyi? Ayu betul ya. Matur nuwun Nyai. Mana? Suruh pindah alam. Aku masih mau ikut mata langit. Nyai, ceritain. Oh guyon. Oh Nyai suka guyon. Tadi kan Nyai bilang banyak orang datang kemari. Ada yang minta sukses karirnya, minta cintanya abadi. Tapi kok Nyai bilang nggak suka. Itu kan permintaan yang baik. Memangnya ada di antara mereka yang menyalahgunakan tempat ini ya? Bisa memegang. Seperti apa menyalahgunakan? Sesuatu yang bukan miliknya. Seperti apa misalnya? Narik benda gitu. Oh, nah di sini banyak benda. Saka. Berupa apa? Batu. Di batu itu. Keris. Oh, ada keris. Emang di batu itu ada keris dan ada orang yang pengen narik keris itu. Salah satu pusaka yang kerisnya sakti, bisa memberikan apa yang kita minta, semacam jimat gitu. Kalau hatinya kotor nggak akan diberikan. Berarti kalau hatinya baik, bersih, diberikan gitu Nyi? Oh, pernah ada yang dapat? Iya Pak? Ada. Kadito. Menurut Pak Kadito ada yang pernah dapat kerisnya? Kalau yang maksudnya niat baik itu yang dapat hadiah keris itu yang niatnya seperti apa nih?
mampu menjaga. Oh, tidak masalah gunakan. Tidak menuhankan. Oh, jadi boleh mengambil benda itu tapi tidak boleh menuhankan ya. Tapi kan kalau orang memiliki jimat terus percaya bahwa jimat itu memiliki kekuatan kan sama aja menuhankan nih. Berbeda. Gimana bedanya? Sebuah benda itu hanya perantara. Hanya perantara. Terus Semua bangsa-bangsa kita memang lebih senang apabila ada orang yang sesat. oh, sebagian dari bangsa Nyai lebih senang kalau ada manusia yang sesat. Dengan syarat apapun yang ia mintakan kita tunjukkan dan kita beri. Apapun yang diminta akan diberi, tapi timbal baliknya mereka sesat gitu. Maksudnya sesat dalam hal apa? Keimanan. Iyalah. Dan ada syaratnya buat kita. Syaratnya apa? Nyi? Harus memberikan apa mereka? Nyawanya. Hatinya. Nyawa. Nyawa tumbal dong. Iyalah, pesugihan. Jadi banyak orang yang gitu nih di sini. Nyari kaya tapi Seharusnya mereka berpikir. iya. Mereka berpikir kita memberikan seperti itu. Kalau orang yang berhati suci tidak akan berani mengorbankan segala sesuatu yang mereka sayang Iya. demi kepentingan pribadi, demi kepentingan duniawi. Iya. Sama saja mereka seperti bangsa kita. Iya. Dan mereka memiliki hati yang sombong Iya. Nggak boleh sombong. seperti Azazil. Azazil. Siapa Azazil? Azazil itu iblis. Sombong. Iya, iya. Azazil sombong ya. Iya. Berarti kalau ada manusia sombong itu seperti Azazil. Ya sudah Nyai, terima kasih informasinya, terima kasih kedatangannya. Ya. Salam silaturahmi dari kami, dari saya, dari kru Mata Langit. Ya. Buat Nyai, buat semua penunggu di tempat ini. Hati-hati. Iya. Terima kasih Nyai Putri Ayu. Assalamualaikum. Ini kayak nari ya? Selendangnya. Oh, pakai selendang. Ya, Sobat Mata Langit, kita masih belum cukup mendapatkan informasi di sini dan akan lagi melakukan mediumisasi. Silakan Panglima. Allah. Assalamualaikum. Pak Cito Tahu? derek akan Nji. Nji, Apa Pak? kan dereke. Oh, suruh mendampingi. Iya. kulo ning watu. Oh, Nji. Apa katanya? Mau deket di batu. Oh, geng, ayo kita bantu. Monggo Nyai. Dan Jangan Pak yang bir. Cito Ben Pak Cito ya, nggih. Duduk sini. Oke, kembang Iya. Dalam? kembang Oh. Pak. Oh, minta kembang. Kembang Oh, ya, nggih, Pak. nggih, nggih. Cukup. Tolong simpen Oh, Nji. Kagem kula ya. kagem Sedaya. sedaya dilarungke ning panggonan kula. Oh, Nji, Nji. Dilarung santen Nji menika. Aku iki ben iki sing rogone iki Oh, Nji. tak lukain sing paringan aku kene. Aku tak sampai Ini suruh larung. Siapa yang suruh?
Ya pokoknya semuanya ini terus nyarung ke laut nanti. Itu. Iya ya, nanti dilarung. Iya. Pegang dulu apa Kak Sita apa ya? Pegang dulu ini. Nggih. Pegang atau ditaruh dibungkus dulu ya. Iya, tarik. Bungkus. Pak Kito, Nggih. monggo sedaya. Oh monggo sedaya kita diajak. Mari semuanya gitu Panglima. Salam Nyai dari saya. Terima kasih sudah menyambut kedatangan kami. Sudah dari beberapa hari kami ketemu kembali, tapi alhamdulillah hari ini memang bukan melihat. Bahasa Indonesia. Iya, pakai bahasa Indonesia aja ya, biar Bapak paham ya. Oh, saya sih paham sudah Jawa Pak, tapi Bahasa Indonesia aja ya, orang oke. Aceh nggak Iya. tahu bahasa Jawa. Banyak sudah menerimanya. Iya. Oh, boleh tahu ini dari Indonesia Pak? Ini juru kunjungipun wonten mriki. Dia ini siapa? Ibu Ratu. Nah, itu sana nih. Namanya siapa? Nyai Selendra. Batu itu penyakit itu. Dia berhati yang terbuka kepada siapapun yang menginginkan bantuannya tanpa pandang bulu. Dia seorang Wong Agung Eksisondogi, bukan orang yang sembarangan. Panembahan Senopati yang sangat agung, tapi beliau tidak ingin diagungkan. Berarti beliau rendah hati ya? Rendah hati, itulah kenapa Bunda Dewi menyukai beliau. Karena beliau itu berhati baik. Maka itu ini adalah batu hati, karena dengan kerendahan hati beliau, ketenangan beliau, ketika beliau melintasi tempat ini dan merasa nyaman di tempat ini, beliau berlama-lama di tempat ini hingga Bunda Samudra terkesan dan terpesona untuk mendatangi beliau secara langsung tanpa perantara siapapun. Jadi tujuan Panembahan Senopati dulu semedi di atas batu itu apa gitu Nyai? Dia itu tidak semedi, tapi beliau melintasi tempat ini karena beliau kelelahan, Istirahat. lalu beliau merasa tempat ini tempat yang nyaman untuk beristirahat, sehingga dia lupa akan waktu. Tidak terasa dia berniat untuk hanya sebentar saja singgah di tempat ini, tapi tidak terasa beliau ternyata berhari-hari ada di tempat ini karena tidak terasa ditemani oleh seorang putri yang cantik dengan suguhan-suguhan yang teristimewa yang dia belum pernah nikmati di muka bumi ini. Seperti apa suguhannya Nyi kalau boleh tahu? Makanan, minuman gitu ya? Yang rasanya itu penuh dengan kenikmatan, tidak terlalu tajam dan tidak juga terlalu hambar. Sekali tekukan air yang diminum itu seakan
bergelas-gelas yang dia minum. Terpesona dengan kecantikan putri, padahal beliau itu belum tahu siapa putri itu. Beliau pikir ini putri yang tinggal di sini orang biasa. Ternyata Dewi Samudra. Panembahan Senopati yang sebenarnya belum mau diungkap nama yang sesungguhnya. Iya. Beliau adalah orang yang beriman, seorang yang punya keimanan yang teguh, Iya. sangat teguh, sehingga Kanjeng Ratu Dewi Samudra sangat mengaguminya dan menghormatinya. Beliau adalah laki-laki yang beriman yang sama dengan kalian. Amin. Karena beliau adalah Panembahan Senopati dari kerajaan Islam masuk wilayah ini. Jadi kerajaan Mataram dulu masuk wilayah ini itu kerajaan Islam. Mataram itu sangat panjang perjalanannya. Sebelum ada agama yang kalian yakini, itu mereka pecah belah antara saudara dari titisan darah yang sama. Lalu setelah Panembahan itu datang ke tempat ini, sampai saat ini siapa pemimpin di tanah ini pasti akan menghormati dan sangat dekat sekali hubungannya dengan Bunda Ratu. Berarti yang pertama kali jatuh cinta Bunda atau Panembahan Senopati waktu itu? Laki-laki mana yang tidak tertarik dengan kecantikan seorang wanita? Berarti yang jatuh cinta pertama Panembahan Senopati. Keduanya jatuh hati pada pandangan pertama. Sama-sama jatuh cinta berarti. Tapi cinta bukan hanya dari pandangan. Bunda itu bukan sosok wanita yang biasa. Ya. Pandangannya lebih tajam dan tahu siapa manusia yang dia sukai atau tidak. Bunda bukan wanita yang biasa. Ya. Laki-laki yang beriman yang paling dia hormati dan sukai. Laki-laki itu sebenarnya menjaga sekali dengan sopan, menjaga pandangannya dan menjaga tutur bahasanya, sangat menghormati. Jika cinta, maka harus saling menghormati dan menghargai, menjaga ucapannya dan menjaga sikapnya. Itulah cinta. Bukan berarti dia harus tertarik kepada kita, tapi harus saling menarik satu sama lain. Lalu bagaimana Panembahan Senopati akhirnya mengetahui bahwa Dewi Samudra bukan perempuan sembarangan? Panembahan Senopati itu bukan orang yang sembarangan. Dia merasakan energi yang sangat besar. Dia tahu, tapi dia mengatakan kita sesama makhluk ciptaannya memang harus saling menghargai dan mengagumi, sebagaimana kita manusia itu menghargai apa yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Jadi itu hak manusia untuk menerima dan hak manusia untuk mencintai siapapun, karena setiap manusia itu mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya dan dia tahu kemampuannya terhadap dirinya sendiri dalam menghadapi dan mengambil keputusan apapun yang dia jalani. Berarti akhirnya beliau menyadari kalau mereka memang beda alam ya, Nyi? Tanpa diberitahu pun, Panembahan Senopati, wong sing agung, mengerti ini bukan manusia biasa. Pancarannya itu memancar sekali, tidak seperti manusia. Harumnya pun beda, kulitnya pun beda. Apakah saat itu sempat terjadi pernikahan, Nyi? Kan Nyai tersenyum. Ikatan cinta mereka itu sangat dekat. Mereka bersama, batu
batu yang besar itu adalah di mana Panembahan Senopati duduk tenang di atasnya, dan batu yang kecil adalah batu di mana Bunda berdiri lalu menghampiri. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya kalau memang mereka menikah? Mereka bisa bertemu dengan cara mereka. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Kalian punya alam mimpi, alam rasa, alam jiwa. Kalian mempunyai itu. Dimanapun kalian bisa melakukannya. Ingat, Bunda bukan makhluk yang biasa. Ya. Panglima Langit. Iya. Anda pernah ketemu dengan Panglima sebelumnya? Saya mendengar siapa dirimu. Oh. Apa yang Anda dengar tentang Panglima Langit? Saya biasa-biasa saja. Biasa saja, Iya. tapi ada di mana-mana. Selamat datang di Tanah Jawa. Iya. Selamat berjumpa dengan kami. Iya. Karena kami pun ada di mana-mana. Iya. Senang sekali hati ini bisa bertemu dengan keluarga daripada Bunda Dewi Samudra. Sama-sama. Iya. Maka saya datang ke tempat ini. Teringat kisah batu cinta ini yang luar biasa. Kenapa dinamakan batu cintanya ya? Yang luar biasa, yang selalu dikunjungi orang, yang sangat kesohor di mana-mana, yang luar biasa terkenalnya gitu loh. Itu salah satu aura dari Bunda Ratu juga yang sangat luar biasa ya, yang bisa dikagumi, disenangi, bahkan siapapun mengenal gitu, dari yang tua sampai yang kecil sekalipun itu mengenalnya. Tidak mudah baginya untuk mempertahankannya. Iya. Banyak yang menggunakan namanya untuk kebaikan dan juga untuk keburukan. Betul. Padahal beliau itu sosok yang baik, Iya. yang tidak pernah mengganggu. Saya pamit. Iya. Oh, ya, mau Terima aja, kasih. Makasih Nyai. Salam buat Bunda Ratu. Matur kesembah semua. Sami-sami, Nyai. Ya. Sami. Mari, Terima kasih atas kedatangannya, Nyai. monggo. Iya. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah melewati proses mediumisasi untuk mengungkap misteri yang ada di batu cinta Cepuri Parangkusumo ini. Nah, Bapak sebagai kuncen dari tempat ini, bagaimana kesan-kesan Bapak setelah melihat mediumisasi tadi, Pak? Ya saya senang, memang ada kaitannya lah intinya gitu. Jadi meditasinya udah cukup. Mediumisasi yang Bapak lihat itu sudah sesuai Iya, iya. alur ceritanya dengan Sudah sesuai. yang Bapak ketahui tentang Iya, tempat iya. ini. Sama lah intinya sama gitu. Tapi yang saya kagum tadi, makhluk gaib itu sangat menghormati Bapak loh. Iya, karena kan saya kuncinya sini yang Iya. jaga sini ya. Terus yang bersih-bersih lah intinya gitu aja lah. Mau pakai bahasa Indonesia aja izin Bapak dulu. Iya. Terus mau diantar ke batu aja nggak boleh saya yang antar, harus Bapak Memang yang harus antar. saya kan. Semua tamu ada tamu harus tempat lewat saya dulu. Jadi untuk apa yang nganter saya itu. Aturannya seperti itu. Iya. Kalau Bapak Mulyono bagaimana kesan-kesan setelah melihat mediumisasi? Kesan-kesannya mediumisasinya sangat pakem sekali ya, karena memang kan kadang ada orang yang percaya datang ke sini langsung ditemui oleh Kanjeng Ratu Kidul. Bahasanya kalau menurut saya nggak percaya. Jadi memang dengan mediumisasi seperti ini tadi cukup pakem. Jadi memang Kanjeng Ratu harus dengan utusan. Iya iya. Biasanya datang Berarti mungkin gitu. banyak yang mengaku-ngaku ditemuin, padahal belum Iya, tentu benar ya. Iya, belum tentu benar. Tapi tadi Bapak sempat kaget lihat Igun makan pasir, Pak. Ya, saya sangat kaget sekali ya karena pasir dimakan. Berarti benar ya, artinya ini benar-benar kesurupan bukan Igun. Kalau dia pura-pura kesurupan aja mana mau dia makan pasir ya, Pak. Iya, iya. Jadi Bapak juga ikut membuktikan Ikut ini membuktikan semua bukan settingan. secara langsung ya. Baik, Panglima bisa disampaikan kesimpulan dari penelusuran kita hari ini? Ya, kesimpulannya ini kan sebuah kisah kehidupan ya. Kisah kehidupan para tokoh di masa lalu, pemimpin yang beriman, yang menjadi suri teladan, sehingga Bunda Ratu pun terkesima, terkagum dan menyenangi ya, serta menyukai, mungkin mencintai beliau juga. Jadi sosok-sosok yang ada di sini adalah dua sosok yang benar-benar
panutan yang benar-benar bisa menjadi suri teladan. Artinya keimanan kita tetap kepada Allah. Jadi yang kita contoh adalah sifat dan perilaku gitu. Perilaku manusia itulah yang membawa budi pekerti yang bisa kita lihat baik atau buruknya seseorang itu. Di dunia ini memang harus butuh cinta. Tanpa cinta dan tanpa kasih sayang, dunia ini pasti akan merana. Menurut saya seperti itu. Salah satu sosok gaibnya Panglima pun bilang saya kesini ingin menjalin hubungan, baru hubungan dia udah nyaut cinta, gitu ya. Tapi kita nyampe kesini pun juga karena cinta ya, bener ya. Ya baik Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk netizen dan Sobat Mata Langit yang terus mendukung dan mendoakan kami. Juga terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat atau keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Mata Langit. Langit. Assalamualaikum.